Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil di sini kita sebetulnya mendengarkan satu nas yang mau mengatakan bahwa untuk menjadi pengikut Tuhan itu tidak pernah bisa dipaksakan. Jadi orang tidak bisa langsung kamu kudu dibaptis, gitu. Nggak bisa. Jadi orang yang meminta untuk dibaptis misalnya menjadi pengikut Tuhan itu harus dari dirinya sendiri. Karena kita percaya bahwa dari dirinya sendiri ini dia sebetulnya dipanggil oleh Bapa untuk diserahkan kepada Sang Putra. Jadi ini panggilan dari Bapa sendiri. Sehingga kita itu menguji orang yang ini betul terpanggil atau enggak itu dengan masa katekumenan. Masa katekumenan itu kan 1 tahun untuk menguji betul enggak orang ini bukan karena kehendak dia pribadi, tetapi karena panggilan Allah. Dan kalau ini dari Allah sendiri pasti akan bertahan lama. Tapi kalau kehendak sendiri itu biasanya akan kudu-kudu gitu loh. Dalam arti model instan, pokoknya saya kepingin sekarang ya sekarang gitu. Jadi tidak ada prosesnya. Jadi kita bisa melihat fase katekumenat ini menjadi fase di mana kita sebetulnya juga bertanya-tanya. Gereja bertanya-tanya, betul enggak orang ini itu adalah panggilan Allah? Jadi ini fase 1 tahun. Kadang-kala orang kan mengatakan, oh untuk ikut jadi Katolik harus ada masa katekumenat 1 tahun. Kok suwi yo? Kok gereja itu memperlama orang untuk mau jadi Katolik? Ini sebetulnya mau mengatakan bahwa kita tahu bahwa orang mau menjadi Katolik ini itu karena panggilan Allah. Maka kita harus diyakinkan pula dengan kesetiaan orang mengikuti pelajaran katekumenan itu untuk bisa kita temukan, oh iya, memang Allah ini yang memanggil orang tersebut menjadi pengikut Tuhan. Ya, seperti itu kita bisa melihat, oh Tuhan ini yang memanggil dia. Lalu sekarang poin yang kedua yang betul membuat kita bangga adalah ternyata iman akan Yesus inilah yang membuat kita mengalami keselamatan. Karena Tuhan sendiri yang menjanjikan, barang siapa yang diberikan Bapa kepadaku, dia tidak akan hilang. Tetapi nantinya akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus itulah yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk kita dibangkitkan. Nah, kebangkitan yang macam apa? Apakah seperti Lazarus? Apakah seperti anak Yairus? Apakah seperti pemuda di Nain? Ternyata tidak. Kebangkitan
yang mau untuk diberikan, dianugerahkan kepada orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah kebangkitan seperti yang dialami oleh Tuhan sendiri yang bangkit. Perubahannya adalah kalau Lazarus dia dibangunkan dari kematian, dia tetap mempunyai badan yang fana, dan akhirnya nanti Lazarus mati. Lalu anak Yairus, pemuda di Nain, tetap dengan badan yang fana. Sedangkan kalau Tuhan dibangkitkan, badan yang fana itu berubah menjadi badan yang mulia. Dan badan yang mulia itu ditandai dengan ciri-ciri tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Maka Tuhan itu kan bedunduk, bisa muncul di tengah-tengah para murid, begitu kan. Lalu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, maka dia pergi ke tempat Bapa, seolah-olah dia naik, tapi kita tahu bahwa ke surga itu kan memang dalam bahasa aslinya adalah Shamayim. Shamayim adalah langit, maka nanti dia akan mikrat ke surga dengan cara naik di situ, mau ditampakkan bahwa Tuhan ini tempatnya bukan di dunia ini, tapi bersama dengan yang ilahi yang ada dalam keabadian itu. Maka tidak terbatas ruang dan waktu, maka ada dalam keabadian. Ya, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, dengan demikian nas kitab suci ini semakin menegaskan dan menguatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dengan seperti itu, kita nantinya akan mengalami kerajaan surga itu sendiri. Untuk itu, marilah sekarang kita sejenak kita mencoba untuk merasakan kebanggaan kita yang sudah dipanggil menghadap hadirat Tuhan dan sudah dijanjikan mengenai kebangkitan bersama dengan Dia dalam kerajaannya.